untuk Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk mendiskusikan kifayatul awam. Semoga apa yang kita peroleh dan kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Ila hadiniyah bismillah surah al-fatihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. As-sifatu al-hadiyatu asyrata wa tsaniyatu asyrata min sifatihi sallallahu ta'ala, yaitu sifat yang ke-11 dan 12 dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. As-samu wal basaru, yaitu sifat sama dan basar, yaitu melihat dan mendengar. Wa huma sifatani qaimatani bi dzatillahi ta'ala yata'allaqu bi kulli mawjudin. Bahuma dan keduanya, yaitu asam wal basar, sifatani, yaitu merupakan suatu sifat qaimatani yang berdiri bidatihi ta'ala pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'allaqu, yang berkaitan bi kulli mawjudin, dengan segala yang ada. Ay yang kasifu, ay artinya yang kasifu terungkap atau tersibak, biha dengan asam wal basar, kullu mawjudin, pada kullu mawjudin, apa itu segala sesuatu yang ada, wajiban bersifat wajib, au kana au jaizan, karena au jaizan yaitu ada, karena ada apa itu karena ada ya sebentar, apa itu sifat ya, karena ada, au jaizan, atau sifatnya itu jaiz. Kullu mawjud, mohon maaf, kullu mawjud, karena ada apa itu kullu mawjud, au jaizan, yaitu ada. Sebenarnya tarkibnya seperti ini. Karena ada apa itu mawjud, wajibannya itu bersifat wajib, au jaizan, atau bersifat jaiz. Sebenarnya ini tarkibnya. Wasamu wal basaru, dan adapun sama wal basar ya ta'allaqani, yaitu berkaitan apa itu keduanya bidatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna dzatahu, sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatahu, dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu mungkasyifatun lahu ta'ala bisamihi wa basarihi, yaitu terungkap lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, bisamihi, yaitu dengan pendengarannya, wa basarihi, dan penglihatannya. Ziyadatan alal inkisyafi, ziyadatan, yaitu sebagai suatu tambahan alal inkisyafi, bihi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa Zaidun wa Umar wal Haid yasma'u Allah ta'ala dawatahu. Wa Zaidun adalah Zaid, wa Umar dan Umar, wal Haid, yaitu tembok, Haid itu penghalang ya, yang mau mendengar Allah Subhanahu wa taala dawatahu, pada zatnya. Wa yabsuruhu, dan melihatnya. Wa yabsuruhu, dan melihat siapa Allahu kepada ad-dawat. Wa yasma'u, dan mendengar sautu sahibus sauti. Wa yasma'u, dan mendengar Allah Subhanahu wa taala sauta sahibus sauti, suara dari pemilik suara. Wa yabsuruhu, dan juga melihat siapa Allah Subhanahu wa taala pada sahibus sauti, atau as-saut, itu suara. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan zatnya, yaitu zatnya sama dan basar, yaitu zat yang mendengar dan maha melihat. Allah Subhanahu wa taala itu bisa melihat segalanya. Berikut juga Allah Subhanahu wa taala itu dengan sama dan basarnya itu mendengar dan melihatnya itu ziyadatan ala inkisyafi bi ilmihi, yaitu sebagai bentuk tambahan untuk mengungkap melalui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kemudian, apakah ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dan juga sama dan basarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan bersifat kulli terhadap pengetahuannya dan juga sama dan basarnya, atau bersifat juz'i? Nah, ini juga berkaitan erat dengan apa yang menjadi perdebatan panjang oleh para filosof sebenarnya, yang itu terurai di dalam Tahaffudzul Falasifah. Jadi para filosof itu beranggapan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, karena ini ziyadatan alal inkisyafi bi ilmihi, yang itu seharusnya saya sampaikan kemarinnya tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, cuman memang agak terlewat ya kemarin terkait hal ini. Dan ini masih berkaitan gitu ya, berkaitan dengan dengan yang kemarin, yaitu sama dan basar, ini masih berkaitan erat. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berikut sama dan basarnya. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang bersifat juz'i atau hanya yang bersifat kulli saja? Nah, yang harus kita pahami adalah bahwasanya kalau di dalam akidah Asy'ariyah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu bidik qatin,
itu dengan terinci. Itu tidak bisa lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwasanya para filosof itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui yang bersifat kulli. Semisal bahwasanya alam semesta ini atau bumi lah ya. Di bumi itu kita mempunyai satelit yang namanya bulan. Bulan itu kita bahwasanya bulan itu akan terjadi gerhana itu sudah bagian dari ilmu Allah, yaitu pengetahuan yang tidak bisa lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwasanya bulan apakah itu akan terjadi pada detik ini, terus kemudian menit ini, terus kemudian jam segini dan seterusnya, itu Allah SWT dianggap tidak mempunyai pengetahuan terhadap hal tersebut. Karena kalau Allah SWT mengetahui tentang hal-hal yang bersifat detail dan bersifat juz'i, itu menunjukkan akan terjadinya perubahan terhadap pengetahuan Allah SWT. Atau kalau Allah SWT mengetahui hal yang bersifat juz'i, maka itu akan berdampak bahwasanya ilmu Allah itu tidak lagi bersifat hadis, tetapi bersifat tidak lagi bersifat qadib, tetapi bersifat hadis semacam itu. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya ta'atsur terhadap pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal yang harus kita pahami adalah yang berubah itu al-ma'lumatnya, bukan al-alimnya. Yang berubah itu adalah sesuatu yang diketahuinya, bukan alimnya, bukan orang yang mengetahuinya atau zat yang mengetahuinya. Sama halnya dengan kita, semisal. Kalau bedanya dengan kita adalah kalau pengetahuan manusia itu ketika al-ma'lum itu berubah, al-alim juga akan berubah dengan sendirinya. Tetapi kalau Allah SWT tidak demikian, karena kita itu muhitum bi kulli syai', muhitum bi ilmillah. Yaitu keadaan kita semuanya itu tercakupi atau terliputi oleh ilmunya Allah SWT. Bagaimana mungkin kemudian kita menganggap bahwasanya segala sesuatu itu yang terlingkupi oleh ilmu Allah SWT, itu ilmu Allah SWT nya berubah, itu kan sangatlah tidak mungkin. Nah, oleh karena itu sekali lagi dari sini Allah Subhanahu wa taala itu bisifatihi, yaitu sifat sam'a dan basar itu mampu mengungkap dengan ilmunya itu juga ziyadatan al-iksyaf bil ilmi, yaitu sebagai tambahan untuk mengungkap ya dengan pengetahuannya itu. Nah, apakah kemudian Allah SWT itu akan mengetahui terhadap sautu sahib saut, yaitu suara dari pemilik sang suara, dan dianya juga Allah SWT juga wayab suruhu, dan Allah SWT juga melihat pada suara itu, tentunya Allah SWT itu akan mengetahuinya. Maka fa'ikul jika kamu mengatakan sima'u sauti dhahirun, yaitu sima'u sauti pendengaran terdengarnya atau suara pendengarannya suara itu dhahirun, itu tampak, wa amma sima'u dzati zaidin wa dzatu haid ghairu dhahir. Sedangkan terdengarnya dzatu zaid, yaitu zatnya zaid, dan wadatu haid, dan zatnya haid, yaitu penghalang itu tadi ghairu dhahirin, itu tidak tampak. Kalau terdengarnya suara itu kan tampak. Ya mungkin dengan gelombang lah ya, dalam bahasa yang lain yang dengan gelombang. Nah, kalau cara ngomong Ibnu Sina, itu kan suara itu kan terhantarkan oleh gelombang. Nah, oleh gelombang. Cuma saya lupa ini bukunya Ibnu Sina yang menjelaskan tentang suara ini menarik sebenarnya. Saya lupa bukunya apa ya. Jadi Ibnu Sina itu memang mempunyai buku tertentu yang membahas tentang masalah suara. Itu dibahas sekali sama Ibnu Sina. Jauh sebelum orang-orang modern mengatakan bahwasanya suara itu dihantarkan oleh suatu gelombang dan frekuensi. Ibnu Sina itu sudah membahas tentang itu dengan detail. Nah, kembali pada tadi saya sebutkan bahwasanya di sini sima'u sauti, yaitu sima'u sauti dhahirun. Terdengarnya suara itu kan tampak. Kayak saya ngomong gini kan tampak, gitu ya. Maksudnya tampak secara hissi. Nah, ditangkap dengan apa? Ditangkap dengan pendengaran. Ditangkap tentunya dengan pendengaran. Amma sima'u dzati zaidin wa dzati haid ghairu dhahir. Yaitu bahwasanya terdengarnya zat zaid wa dzatul haidi dan juga terdengarnya zat haid, yaitu penghalang ghairu dhahirin, yaitu tidak tampak. Suaranya yang itu bisa terdengar itu kan tidak tampak. Kan kita semisal zatnya bisa
Terdengar ini kan nggak terdengar, tidak tampak. Kecuali suara ini kan terdengar. Nah, suara ini kan terdengar, kan tampak. Tapi kalau zat itu kan nggak tampak. Wakadzalika ta'alluqul basar bil aswat, dan itu juga hubungan kaitannya antara penglihatan dengan yang namanya bil aswat, yaitu suara. Lian al aswat, karena itu suara, karena suara tasma'u, yaitu terdengar. Nah, kalau apa namanya ta'alluqul basar bil aswat, nah tentunya tadi kaitannya antara basar dengan aswat itu kan bilangnya kan tampak. Ya mungkin itu sekali lagi tampaknya melalui gelombang. Tapi yang kalau dengan dengan penglihatan biasa kan nggak tampak juga kalau pakai penglihatan mata telanjang kan. Kalau pakai mata telanjang nggak tampak itu. Kulna kita akan mengatakan yajib alaina al-iman bi annahuma muta'alliqani bi kulli mawjudin. Yajib wajib alaina atas kita itu al-iman, apa itu iman? Ya kita meyakini biannahuma keduanya itu sama dan basar itu muta'alliqani, berkaitan apa keduanya bi kulli mawjudin, dengan segala sesuatu yang ada. Jadi dengan sama dan basarnya itu Allah SWT itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Wa ma kaifiyatut ta'alluqi fa hiya majhulatun lana. Adapun cara kaitannya antara yaitu sama dan basar, dan mendengarnya dengan sama basar itu terhadap segala sesuatu yang ada, itu majhulatun lana, itu tidak diketahui oleh kita. Allah Ta'ala yasma'u dzata Zaidin, ya, maka Allah SWT itu akan mendengar zatnya Zaid. Nah, bentuknya seperti apa? Allahu a'lam. Wala na'rif kaifiyatu ta'alluqus sami biha, dan kita tidak tahu bagaimana kemudian hubungan pendengaran dengan dengan segala sesuatunya itu tadi, kaifiyatu ta'alluq bisab'i itu kita tidak tahu bagaimana caranya, ya, kaifiyatu ta'alluqnya kita tidak tahu. Walaisal murad annahu yasma'u masyi dzati Zaidin. Walaisal murad itu bukan dalam artian annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yasma'u, yaitu mendengar siapa Allah Subhanahu wa taala, masyi dzati Zaidin, yaitu berjalannya zatnya Zaid. Artinya apakah kemudian yang dimaksud dengan pendengaran itu pendengaran itu adalah berjalannya Zaid? Kan kalau kita berjalan kan pasti krek kan begitu kan? Atau ada gesekan gitu ya. Gesekan itu kan sebenarnya kan ketika kita jalan itu kan sebenarnya gesekan antara tanah dengan badan kita. Nah, yang dimaksud dengan mendengarnya zatnya Zaid itu bukan karena Zaid itu berjalan, bukan. Tetapi memang betul-betul mendengarkan zatnya Zaid, bukan karena dianya berjalannya, bukan karena gesekan begininya, bukan. Nah, lianna sima masyihi dakhilun fi sima'il aswat, karena mendengar berjalannya Zaid itu dakhilun fi sima'il aswat, itu dianya masuk dalam dalam pendengaran suara. Itu maksudnya as-saut itu sendiri. Ini kan saut ini, karena ada gesekan di situ kan. Saya ngomong ini kan karena ada gelombang yang menghantarkan. Nah itu as-saut namanya, itu suara. Nah, suara. Kalau sima itu keterdengarannya. Nah, saut itu seun dan zat itu kan seun akhor. Sebenarnya gampangannya begitulah. Suara itu sebenarnya didengar itu adalah dia sesuatu entitas tersendiri, sedangkan zat itu adalah entitas tersendiri. Wallahu ta'ala, adapun Allah Subhanahu wa taala yasma'u ala aswati kullaha. Allah Subhanahu wa taala itu mendengar semua suara kullaha. Tapi al-muradu, adapun maknanya annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yasma'u, yaitu mendengar siapa Allah Subhanahu wa taala dzat Zaidin, yaitu zatnya Zaid. Nah, jadi yang dimaksud kemudian yang dimaksud dengan bahwasanya Zaid, Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, yaitu mendengar pada zatnya Zaid, bukan kemudian suara yang itu terjadi suatu gesekan gitu ya, terjadi suatu gesekan pada pada fisiknya Zaid. Saya berjalan atau saya memukul itu kan fisik yang bergesekan sehingga terjadi pendengaran. Misal plok gitu ya, plok itu kan
Misal mukul dengan ditampar itu kan karena ada gesekan di situ, karena ada gesekannya. Nah, sehingga bal al-murad, akan tetapi al-murad yang dimaksud di situ adalah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yasma'u, mendengar siapa Allah Subhanahu wa taala, data Zaidin, yaitu pada zatnya Zaid, wa justatihi, ya, wa justatihi, dan tubuhnya Zaid. Ala simai masyihi matalan, ala simai yaitu keterdengaran berjalannya Zaid, matalan yaitu suatu contoh. Lakin akan tetapi la na'rif, kita tidak mengetahui kaifa ta'alluqis sima illahi ta'ala binafsid dat. Juga kita tidak tahu kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu binafsid dat, yaitu pada zat itu sendiri. Kita nggak tahu. Ya berarti kan fisik ini ada suaranya. Bentuknya seperti apa, ya Allah alam. Makanya sebenarnya ya sering kita dengar kan ada istilah fisik kita itu sebenarnya semuanya itu berzikir sebenarnya. Semuanya berzikir. Jadi kalau semisal gitu ya, kalau semisal kita itu punya kemampuan bahwasanya telinga kita itu berzikir dan sebagainya, itu memang bersuara. Makanya para sufi itu mengakui hal tersebut. Jadi rambut kita itu berzikir, telinga kita itu berzikir, tangan kita itu sebenarnya berzikir. Itu bukan berzikir dengan suara, bukan berzikir dengan mulut, tetapi memang berzikir dengan tangan-tangannya itu berzikir. Nah, makanya kalau hal itu memang demikian, ya berarti Allah itu kan mendengar terhadap setiap pikiran yang ada pada anggota tubuh kita, anggota tubuh yang itu berzikir, bukan mulut ya. Kalau ini kan mulut ya yang berzikir, begitu maksudnya. Kayak hati itu kan berzikir. Kan hati kan nggak punya mulut sebenarnya, nggak bersuara gitu ya. Bukan saut. Kalau saut ini kan itu kan entitas yang berbeda, entitas yang berbeda. Nah, binafsidat pada zat itu sendiri. Wahada, dan ada pun ini mailah sesuatu kulifa bihi asyaks. Kulifa yaitu ditaklif, ya, terbebani bihi dengannya ma asyaksun, yaitu seseorang, artinya adalah bihi dengan ma itu adalah kita harus meyakini terhadap apa yang menjadi keyakinan kita, yaitu keimanan kita. Kulifa dibebani bihi dengan iman ini, yaitu dengan iman sama dan basor ini. Asyaksu, siapa seseorang itu minta kalim wa unsa, laki-laki maupun perempuan. Wabillahi taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan petunjuk bagi kita. Wa dalilu ala sami wal basari, dan adapun dalilnya asama dan basor itu, nah ini ntar dicari lah ya di naskah yang lain. Ini saya juga baru nggak juga ini kalau bahasanya ini bahasa Suryani ini masalahnya ini kan. Nah, kita cari aja ntar ini. Walam ketahuilah anna ta'alluqus sam'i wal basari binisbati lil hawadits ta'alluqun suluhiyyun qadimun. Ketahuilah bahwasanya kaitannya sama dan basar binisbati, yaitu disandarkannya lil hawadisi, bagi suatu hal-hal yang bersifat hadis, yaitu baru. Yang bersifat baru itu ta'alluq suluhi qadim, yaitu disebut hubung kaitannya adalah suluhi qadim, yaitu suluhi qadim. Suluhi qadim itu kesesuaian di masa yang lalu, qabla wujudiha, sebelum beradanya, sebelum ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ta'alluqnya, yaitu sama dan basar itu nisbat atau ketika disandarkan pada hal-hal yang baru itu masuk kepada kategori suluhi qadim. Wa ba'da wujudiha, dan setelah ada itu ta'alluq itu tanjizi hadis. Itu satu sisi yaitu suluhi qadim, dan di sisi yang lain adalah tanjizi hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mendengar doa kita itu, kesesuaiannya itu dan penglihatannya itu sudah mendengar jauh sebelum bil fi'li, sebelum yang sekarang ini. Yang juga bersama dengan itu bil fi'li. Bil fi'linya juga Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Nah, ayat artinya innaha, sesungguhnya sebentar. Innaha, sesungguhnya al-hawadis wujuduha ba'da wujudiha, setelah adanya hadis, yaitu al-hawadis setelah alam semesta ini ada, ya. Mungkasyafatun, yaitu tersingkap lahu bagi Allah Subhanahu wa taala bisamihi, yaitu dengan samanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala, wa basari, dan juga
penglihatannya Allah SWT. Yaitu ziyadatan merupakan padahal menjadi suatu tambahan alal ingisyafi, yaitu terurainya atau terungkapnya bil ilmi dengan pada ilmunya Allah SWT. Itu sebagai tambahan, sebagai alat tambah gitu ya, sebagai alat tambah informasi terhadap ilmu Allah SWT. Sebenarnya model-model kayak gini ini sebenarnya meskipun secara tarotub itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya yaitu manusia secara khusus, karena Allah SWT itu tidak seperti halnya manusia ya. Kalau manusia kan pengetahuannya itu kan bersifat tarotub, yaitu berkesinambungan dan itu berjenjang. Jadi semisal kita itu berpengetahuan, ilmu itu bisa dikatakan ilmu karena kita itu informasinya kan dari 5 indrawi kita. Salah satunya adalah mendengar dan juga melihat. Nah, ilmu itu akan kita dapatkan gitu ya. Kalau manusia itu kan setelah mendapatkan dari pendengaran dan penglihatan. Tapi kalau Allah SWT kan tidak demikian. Allah SWT memang sejatinya itu yang Allah SWT sudah berpengetahuan gitu. Allah SWT sudah mempunyai al-ilmu, maha yang mengetahui. Tapi bahwasanya tadi ziyadatan ala al-inkisyaf bil ilmi, yaitu sebagai tambahan untuk mengurai atau mengungkap bil ilmi, yaitu dengan atau pada pengetahuannya, itu bukan kemudian kita samakan dengan pengetahuan kita terhadap manusia, itu tidak sama. Kalau pengetahuan manusia kan wajar, kalau dia tahu itu sebagai tambahan terhadap ilmunya itu wajar. Tapi kalau ini kan Allah SWT tidak demikian. Seakan-akan kan berarti ilmunya Allah SWT akan bertambah ketika sudah mendengar dan melihat sebagai suatu tambahan. Bukan demikian. Itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Falahuma, maka adapun keduanya itu ta'alluqani, yaitu berkaitan keduanya itu. Amma binisbati lahu ta'ala wa sifatihi, adapun penisbatannya lahu bagi Allah SWT wa sifatihi dan sifatnya, fata'alluqu tanjiziyun qadimun, maka ta'alluqnya itu ta'alluq tanjizi qadim. Nah, kalau itu benisbat pada Allah SWT. Tapi kalau benisbat dengan hadis, ya kalau hadis kan sudah memang terjadi saat ini, kan begitu. Nah, kejadiannya yang hadis itu bil fi'li kan kejadiannya memang hadis. Jadi ta'alluqnya itu mau nggak mau kan ta'alluq tanjizi hadis. Bahwa kemudian Allah SWT itu secara faktual dan secara aksi itu Allah SWT itu binisbati lidzatillahi ta'ala, yaitu ta'alluqnya ya memang ta'alluq harus tanjizi qadim begitu. Makanya ini harus kita pahami bersama, yaitu ini kan aksi secara qadim. Nah, aksinya secara qadim. Kalau iroda kan mungkin iroda kan tidak bersifat aksi ya, tapi iroda kan bersifat kehendak kan. Kehendak atau kuasa itu kan bersifat abstraksional. Tidak gitu maksudnya. Tapi kalau sudah diabstraksikan baru kemudian itu bersifat tanjizi. Kalau selama itu tidak bisa diabstraksikan kan tidak bisa diaktualkan kan tidak disebut dengan tanjizi. Tanjizi itu bersifat dia sudah bersifat aktual. Artinya itu sudah bersifat sebuah tindakan bil fi'li. Nanti mana dengan artian anda tahu sesungguhnya zatnya Allah SWT itu wasifatahu dan sifatnya Allah SWT mungkasifatun lahu azilan bisamihi wa basarihi, yaitu terungkap lahu bagi Allah SWT itu azilan, itu di masa yang lalu bisamihi, yaitu dengan samanya Allah SWT wa basarihi dan juga basornya Allah SWT, itu maha penglihatnya Allah SWT. Fayasma'u, maka kemudian Allah mendengar, tahu. Fayasma'u, kemudian Allah mendengar, yaitu Allah SWT dia tahu pada zatnya, wa jami'a sifatihi al-wujudiyah min qudratin wa sab'in wa ghairihima, dari seluruh sifat-sifatnya bersifat al-wujudiyah. Sifat yang wujudiyah itu adalah selain sifat wujud itu sendiri. Berarti wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat. Itu semuanya sifat yang disebut dengan sifatu al-wujudiyah, karena dia itu menempel pada wujud. Semacam itu. Min kudratin, yaitu kudrat, di antaranya adalah kudrat wasamin dan juga sama, yaitu mendengar, wa ghairihi dan juga wa ghairihima dan juga selainnya kudrat dan sama. Wala na'rif kaifiyatut ta'alluq, dan kita tidak tahu bagaimana kemudian hubungannya.
Suruh dan Allah Subhanahu wa taala itu, makanya saya bilang tadi, gimana hubungannya antara ilmun dengan sama dan basar? Gak bisa disamakan dengan manusia. Nah, kalau manusia itu kan sifatnya kan berjenjang. Pengetahuan Anda itu kan bisa dipengaruhi oleh yang namanya penglihatan dan pendengaran. Tapi apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu akan dipengaruhi oleh yang namanya pendengaran, penglihatan? Ya tidak demikian. Itu kan bersifat tarotub namanya. Kalau tarotub berarti kan irtikab. Kalau irtikab tersusun berarti ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu ya berarti bersifat hadis. Semacam itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan tidak demikian. Nah, lalu bagaimana bentuknya, kaifiyatut ta'alluq, bagaimana kemudian cara hubungannya, keterkaitannya di antara satu dengan yang lain. Itu bukan sistem yang rangkaiannya seperti komputer, tidak demikian. Begitu. Makanya Allah SWT itu dalam zatnya itu mau gak mau harus muttasil. Ya bagaimana kemudian Allah SWT tidak tersusun dari beberapa bagian, tersusun taruh kemungkinan ajza, yartaki minal ajza, misalnya Allah SWT itu tersusun dari beberapa bagian, itu nggak bisa. Nah, bukan begitu, Allah SWT bukan demikian. Wa yansuru ta'ala dzatahu, dan Allah SWT itu juga melihat pada zatnya gitu ya, dan sifat-sifatnya yang bersifat wujudiyah, min qudratin wa basarihi wa ghairihi ma gitu ya, qudrat, basar dan lain sebagainya. Wala nadri kaifiyatut ta'alluq ya. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keterkaitannya itu. Ya kita nggak tahu. Itu ya bagaimana kita bisa mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala semisal ya. Nggak bisa kita bisa mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Suaranya Adit. Oke. Wa ma taqaddama, dan telah lewat anna sama wal basar, sesungguhnya sama dan basar itu ya ta'allaqani. Itu belum makan gorengan Adit itu, makanya lupa untuk nge-mute. Kalau ada gorengan sama es teler aman itu. Wa ma taqaddama, dan telah lewat anna sama wal basar, sesungguhnya sama dan basar ya ta'allaqani, yaitu berkaitan apa itu sama dan basar bi kulli mawjudin, dengan segala sesuatu yang ada. Nah, itu sama dan basar ini kaitannya adalah dengan segala sesuatu yang ada, apapun itu. Kalau sebelumnya kan bersifat memungkinan, yaitu yang memungkinan kayak kotor dan kotor dan kutur kan bersifat kaitannya ta'alluqnya dengan bersifat memungkinan. Nah, sama dan basar ini itu berkaitan dengan al-mawjudat, segala sesuatu yang ada. Wa ra'yu Sanusi wa man tabi'ahu, dan ini adalah pendapatnya Imam Sanusi wa man tabi'ahu, dan yang mengikuti cara pandangnya Imam Sanusi. Wa huwa al-murajjih. Wa huwa al-murajjih. Lala sawab mungkin wa huwa al-marju. Wa huwa al-murajjih, dan dia yang menguatkannya gitu ya. Pendapat ini. Wakil ada dikatakan inna sama, sesungguhnya sama itu maha mendengarnya Allah SWT, la yata'allaqu, tidak berkaitan apa itu sama illa bil aswat, kecuali dengan pendengaran, wal basar, dan sedangkan basar itu la yata'allaqu, tidak berkaitan bil mubsirat illa bil mubsirati, kecuali dengan yang namanya apa yang itu dilihat. Nah, masa Allah SWT itu bisa melihat pada sesuatu yang suaranya zat, nah kan begitu maksudnya. Nah, ini kan wakilah. Tapi kan makanya saya bilang tadi, apa iya zat itu mempunyai nafsu zat, itu mempunyai suara, kan begitu. Makanya jawaban saya adalah tadi bersuara. Sebenarnya yang berzikir itu bukan hanya lisan kita yang berzikir, mata kita ya sejatinya juga berzikir, kan begitu. Telinga kita saja itu sebenarnya berzikir. Kenapa kita nggak mendengar, Pak? Ya, karena kita terhijab. Macam itu. Makanya kok suara kita, kok telinga kita yang berzikir, lawang jelas-jelas yang namanya wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan saja itu bertasbih pada Allah SWT. Itu kan zat. Berarti kan ada suara yang dapat terdengar di situ. Pepohonan saja itu ya sebenarnya bersuara, cuman kita saja yang tidak bisa mendengarkan.
Nah, karena pintu hati kita itu ya tertutup itu tadi. Nah, hanya saya tegaskan lagi, pepohonan saja itu sebenarnya sejatinya itu ya bersuara. Begitu. Ya gimana loh? Kenapa? Oh enggak, itu bukan majasi loh. Enggak. Jadi pendengaran, penglihatan semuanya itu harus mempertanggungjawabkan memang. Mempertanggungjawabkan. Jadi pendengaran, penglihatan, fuad, makanya di situ nggak menggunakan kata akal kan, tapi dengan kata fuad itu tadi, hati. Hmm. Makanya hatinya itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau akal mana? Akal itu bukan hal-hal bersifat apa namanya? Dia bukan sebuah entitas. Akal itu bukan sebuah entitas. Dia cuma alat, kalau dia alat bantu. Yang betul-betul memberikan suatu pengetahuan kan sama basor, ya terus fuad itu ya, hati itu. Karena semuanya punya akalnya, punya hal yang mengikat. Jadi akal itu sama, itu punya akalnya, basor itu punya akalnya, hati itu ya juga punya akalnya. Maksudnya mengikat informasi itu. Sebenarnya akal itu adalah sebuah apa namanya, sebuah kinerja lah ya, apa ya bahasanya ya, ya mungkin suatu ya, sistem betul, sistem untuk mengikat pengetahuan lah, lebih tepatnya begitu, sistem yang bisa mengikat suatu pengetahuan. Nah, makanya di sini kalau saya, cara ngomong saya memang secara hissi, makanya wakila dikatakan inna sam'a la yata'allaqu illa bil aswat, sesungguhnya mendengarnya Allah SWT itu la yata'allaqu, itu tidak ada kaitannya kecuali dengan suara. Wal basar la yata'allaqu illa bil mubsirat. Itu wajar karena dia itu melihat pada manusia. Dohirnya manusia kan semacam itu. Saya akan melihat itu hanya apa? Wah, saya hanya mendengar itu kalau itu ada suara. Kalau nggak ada suara, maksudnya secara hissi, maksudnya itu. Ada semacam gesekan di situ yang kemudian dihantarkan oleh gelombang. Gesekan itu kemudian apa namanya, memunculkan suatu suara. Kayak gini kan karena ada gesekan. Maka, ya ada frekuensi ya, Mas. Ada frekuensi. Gelombang suara di situ. Nah, makanya ini kan akan ada benturan fisik. Kalau nggak ada benturan fisik atau gesekan, itu kan nggak akan ada suara. Tapi yang dimaksud di situ kan bukan itu, yang dimaksud asyair kan bukan itu. Yang dimaksud dengan sautud zat itu sendiri bersuara gitu. Tidak ada gesekannya pun itu bersuara. Saya kan bisa ngomong kayak gini keluar suara kan ada gesekan berulang-ulang kan, cocok gitu kan. Sehingga keluarlah ada getaran di situ. Sehingga di situ membentuklah suara semacam itu. Kalau nggak ada getaran atau nggak ada gesekan, itu kan nggak ada suara. Apalagi lebih-lebih kita akan bicara gelombang frekuensi di situ. Itu kan beda hal lagi itu sudah. Nah, semacam itu. Makanya saya lihat kemudian kata-kata wakila dan dikatakan gitu ya. Inna sama la yata'allaqu illa bil aswat. Pendengaran itu zat maha mendengarnya itu tidak ada kaitannya kecuali dengan suara, dan penglihatan itu tidak ada kaitannya kecuali dengan sesuatu yang bisa dilihat. Bagi saya kemudian sesuatu yang itu bersifat adzawat atau zat, nafsu zat, itu masih bisa didengar. Karena kalau suara itu hanya harus punya mulut gitu ya, harus ada gesekan, berarti sangat terbatas sekali kemudian zikirnya para zat-zat yang itu seperti pohon, seperti batu dan seterusnya. Padahal mereka itu berzikir pada Allah SWT dan itu bersuara semuanya. Semacam itu. So, persoalannya adalah apakah sama suaranya seperti ini? Kaifiyahnya gimana? Lalu bagaimana Allah SWT itu melihatnya? Ya Allah alam, kita nggak tahu. Makanya di sini yang menarik adalah wasami Allahu, dan Allah SWT itu mendengar laisa biudunin. Itu ya tidak dengan telinga ini. Wala somakin. Somakin itu adalah gendang telinga dan paling dalam. Itu adalah bukan gendang telinganya, tapi bagian telinga, alat telinga yang paling dalam. Kalau udun kan ini kan, udun kan ini loh. Nah, kalau daun telinga.
Somah itu adalah struktur telinga yang ada mulai dari gendang telinga sampai ke dalam. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya yang diinginkan gitu ya, yang diinginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, itu sekali lagi bukan hanya mendengar dalam konteks seperti halnya kita mengkiaskan pendengarannya itu pada kita, nggak bisa. Bentar dulu. Ustaz dulu ya, ini ada yang ternyata saya keluar ya barusan. Astagfirullah. Ya, lanjut gimana? Oke. Ya, saya paham. Nangkep saya maksudnya. Itu kan yang dikhawatirkan Mu'tazilah kan itu sebenarnya. Jadi kalau semisal kalau memang sifat itu merupakan zaid alat kan begitu. Kayak yang dikhawatirkan yang gitu kan maksudnya kan. Kalau sifat itu merupakan zaid alat maka seakan-akan itu adalah zat sendiri jadinya. Nah kan, dia entitas tersendiri yang masuk pada entitas yang lain, yaitu masuk pada zatnya Allah SWT, kan begitu. Nah, sehingga kalau Mu'tazilah itu ya alimun bi ilmihi, yaitu ya alimun bi ilmihi, qadirun bi kudratihi, kan begitu. Bukan kemudian al-manawiyah manawiyah itu kemudian diartikan kalau Asy'ariyah kan dipisah gitu ya, ada ma'ani ada manawiyah karena itu bersifat talazum, kan begitu. Kalau ada kudro ya harusnya ya ada qadir, kan begitu. Kalau ada mampu kuasa berarti kan harus ada zat yang berkuasa. Loh,
Mu'tazilah mikir kalau ada yang semacam ini berarti seakan-akan di situ ada suatu entitas pada suatu sifat yang menempel pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah gak maunya di situ, itu tanzihnya itu di situ Mu'tazilah. Nah, apa namanya, kembali pada tadi, kalau Asy'ariyah bukan begitu maksudnya, begitu. Ini cuman pengen memberikan suatu penjelasan bahwasanya ketika Allah SWT itu apa namanya mempunyai ilmu, yaitu sebenarnya ilmunya kan zaid ala dzat, tambahan kepada zatnya. Tapi apakah kemudian itu suatu hal yang entitas yang terpisah? Bukan sesuatu yang terpisah. Kalau kita mengatakan semisal ilmun ma'lumun, semisal al-ilmu ada ilmun, ada ma'lumun, ada alim misalnya. Apakah kemudian ini ketiganya ini suatu yang hal terpisah? Semisal ini saya berpengetahuan, gitu ya. Saya berpengetahuan. Saya disebut orang berpengetahuan karena saya kan orang berpengetahuan. Apakah kemudian yang saya ketahui itu kemudian juga terpisah dari saya, dari zatnya saya? Kan tidak. Saya tahu HP semisal. Saya tahu HP. Hingga ini kiasul kiasnya kepada manusia ya. Semisal saya tahu HP. Saya disebut dengan tahu HP itu karena HP itu saya ketahui. Nah, lalu kemudian karena saya sudah tahu itu, maklumnya saya tahu, maka disebut saya alim, kan begitu. Yang wujudiyahnya pada saya, entitas yang ada pada saya, itu kan saya kan mengetahui dan saya juga zat yang mengetahui, saya juga mengetahui pada entitas yang ada di luar sana, kan begitu. Lalu kemudian di saat yang lain juga ada al-ilmu, ya, ada al-ilmu itu sendiri. Nah, makanya sekali lagi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, semacam itu. Nah, kalau tadi disebutkan bahwasanya saya khawatir kemudian jangan-jangan Allah SWT ini yang punya atribut sifat kudrah semisal atau ilmu semisal, itu seakan-akan kemudian Allah SWT itu satu yang sifatnya itu satu yang terpisah, kan begitu kan yang dikhawatirkan. Iya kan, yang dikhawatirkan kan begitu. Itu kan sama yang dikhawatirkan oleh Mu'tazilah. Jadi seakan-akan ada entitas yang berbeda. Padahal kan tidak demikian. Jadi maksudnya begini. Makanya apalagi sampai coba kita cek yang ini kan. Wasami Allah Ta'ala laisa bi'udhuni wala samakhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala mendengar itu ya tidak dengan daun telinga dan tidak seperti kita, bahkan kita saja yang saya mendengar, apakah kemudian pendengaran yang saya dengar itu suatu hal yang terpisah dengan zatnya saya? Kan tidak. Nah, apakah kemudian makanya meskipun itu zaid ala dzat, tapi itu kan sifatnya itu kan sifatun wujudiyah. Dia itu harus berada pada yang namanya keberadaan ini, keberadaan wujudnya, keberadaan saya sebagai muslihun gitu ya, atau saya sebagai Allah SWT, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi atribut itu memang atribut, tapi dia atributnya yang sudah melekat, bukan lagi ditempelkan sebenarnya, melekat sebenarnya. Bahwa itu adalah zaid ala dzat itu kan, iya, kalau boleh mau dibahasakan kan sebenarnya ya majazi gitu ya, untuk memisah gitu ya. Bahwasanya pengen menjelaskan entitas Allah SWT itu pengen dijelaskan bahwasanya di situ ada zat, ya ada zatnya itu ada wujud yang akhirnya itu harus wujud, dan itu zatnya itu ya harus juga punya sifat dan semacam itu. Makanya untuk memahami suatu identitas gitu ya, pada entitas tertentu gitu ya, memahami suatu identitas pada suatu entitas tertentu, maka itu kan harus ada wujud, harus ada. Kalau dia tidak ada, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi kalau dianya itu memang suatu entitas tertentu? Kan nggak bisa. Jadi mengidentifikasi, kalau kita mengidentifikasi suatu entitas itu disebut dengan kita bisa mengidentifikasinya, karena dia itu ada. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi sesuatu
entitas, suatu entitas, tapi entitas itu tidak wujud, kan sulit untuk kita identifikasi. Maka harus ada wujud dulu. Lalu kemudian setelah mempunyai setelah mempunyai wujudnya, artinya sudah ada, maka entitas itu yang berwujud itu harus diketahui karakter-karakternya, ya sifat-sifatnya bagaimana dan seterusnya. Semisal ini buku ini disebut dengan entitasnya, semisal ini buku ini ya buku. Entitasnya apa? Entitas ini buku ini ya ini bukunya. Wujud. Oke. Terus kemudian dari warnanya kan salah satu karakter, terus kemudian a'rodnya gitu ya, a'rodnya termasuk sifat itu kan bagian dari a'rod. Itu apa saja saya jelaskan, itu warnanya merah, kuning dan seterusnya. Sehingga saya bisa mengidentifikasi buku ini. Tanpa kemudian ada suatu hal yang menjelaskan tentang karakter dan atribut-atributnya itu wujud gitu ya, menempel pada wujud, mohon maaf, itu kita sulit mengidentifikasi. Nah, sehingga pemahaman kita kemudian tentang Allah SWT, ma'rifatullah wa azza wa jalla, karena memang mempunyai identifikasi itu. Semacam itu. Jadi begitu. Itu kan cara untuk mengidentifikasi bahwasanya Allah itu ada sebenarnya. Cara bagaimana sih orang itu dia bisa tahu caranya mengetahui Allah SWT? Caranya ini mengidentifikasinya, kan begitu. Nah, ibaratnya kalau dalam identifikasi sebuah entitas itu kan harus didefinisikan. Nah, definisi itu kan harus jami dan mani agar supaya jadi pembeda bahwasanya suatu entitas yang ini itu berbeda dengan entitas yang lain. Nah, jami itu kan suatu hal yang memang harus sesuai dengan entitas tersebut. Sedangkan mani itu adalah sesuatu yang itu tidak boleh masuk kalau itu bukan atribut yang dia dimiliki. Sehingga kita mampu mengidentifikasi kan. Nah, semisal Allah SWT itu tadi wahdaniyat itu esa. Lah kok Allah gak esa? Terus gimana? Apa bedanya dengan makhluk semisal sekarang? Nah, begitu kira-kira. Ya gak Allah. Nah, itu untuk mengidentifikasi Allah SWT itu ya Allah yang kita tahu. Nah, ya meskipun akhirnya juga kita tidak bisa menyamakan secara mutlak, sekalipun kita itu mengkiaskan yang gaib itu pada yang syahid. Yang mutlak tidak bisa, karena Allah SWT itu ya laisa kamitslihi syai'un. Makanya di sini dibilang meskipun Allah itu mendengar laisa bi'udhunin wala sama'in. Allah SWT itu tidak mendengarnya dengan daun telinga, juga peralatan apa yang ada di dalam telinga kita itu dimulai dari gendang telinga dan seterusnya. Nah, kita itu mendengar kan ada frekuensi itu tadi, kemudian dia mendorong pada gendang telinga, kemudian kita itu mendengar, kan begitu. Kalau nggak ada frekuensi sama sekali, ya tentunya tidak akan kita bisa dengar. Kan begitu. Tapi kalau Allah SWT, kalau semisal tidak ada frekuensi, di alam yang semisal itu di ruang yang tertutup, di ruang yang al-khala, itu ruang yang itu hampa, semisal. Apa kemudian Allah SWT itu tidak mendengar? Ya Allah SWT mendengar, kita perlu alat pendengar, semisal. Karena Allah SWT ya asal maha mendengar. Ya bukan itu juga. Atributnya ya bukan itu juga maksudnya. Jadi, antara HP dengan pengetahuan, ya, kalau entitas objek yang diketahui, ya, bukan begini. Kalau al-maklum itu kan yang diketahui, objek yang diketahui kan. Al-ilmu kan sebenarnya sudah menjadi ilmu pengetahuan. Nah, apakah itu terpisah dengan kita, dengan saya? Kalau al-maklumnya itu ya harus terpisah, karena itu kan zat yang lain, dan itu kan diobjektifikasi oleh seorang subjek.
Tapi kemudian bahwasanya ini menjadi suatu informasi pengetahuan, itu kan sudah menjadi al-ilmu. Al-ilmu itu sudah masuk pada al-alim. Al-alim itu adalah suatu sifat yang di mana kemudian itu imun apa sifatun wujudiyah tuh. Itulah sifat atribut yang menempel nisbat kepada wujud. Itu mas. Jadi gak bisa di apa namanya gak bisa dipisah kalau ilmu dengan al-alimnya. Tapi kalau al-maklum ini karena diobjektifikasi oleh suatu zat tertentu, itu memang suatu yang terpisah. Tapi bahwa kemudian kita sebagai orang yang berpengetahuan, misal al-alim dengan al-maklum, apakah di situ ada jarak? Tentu ada jarak antara al-maklum sama al-alim. Tetapi bahasanya apakah Allah SWT itu al-maklum dengan al-alimnya itu berjarak? Ini pemahaman apa namanya analisa saya secara sufisik dan sebagainya itu tidak ada jarak. Karena kenapa? Karena Allah SWT itu yang mengetahui muhitu bikulli syai' itu tadi. Allah SWT itu mencakupi semuanya. Bagaimana kemudian ada jarak? Kalau ada jarak, berarti pengetahuan Allah SWT akan terbatas. Kalau manusia itu berjarak. Begitu. Jadi misal ini, apakah kemudian saya dengan HP itu berjarak pengetahuan saya? Jelas berjarak. Karena di situ ada keterbatasan pengetahuan saya terhadap HP. Meskipun itu saya objektifikasi pengetahuan saya terhadap HP itu. Tapi kalau Allah SWT tidak bisa, Allah SWT itu jangankan kok luarannya, al-maklum yang bersifat zahiriyah. Wong Allah SWT tahu secara detail kok sampai rinci-rinciannya secara partikelernya itu Allah SWT ngerti. Ya gimana kemudian berjarak kan begitu? Iya, karena makanya di dalam di dalam pembahasan filsafat itu ada space memang kan. Jadi itu dibahas masalah ruang itu memang dibahas. Nah, masalah ruang saja itu dibahas. Makanya al-wujud wal zaman, al-wujud yang bermaujud itu dengan al-wujud yang ghairu maujud itu suatu hal yang berbeda memang. Apa kemudian al-wujud yang itu bermaujud mengada itu dengan sesuatu yang tidak mengada, itu adalah suatu entitas dan suatu entitas yang bisa diobjektifikasi kalau kita mampu mengetahuinya terhadap yang al-mujud ataupun yang tidak bermujud itu tadi. Kalau kita mampu yang tidak bermujud semacam itu. Nah, Allah SWT itu yang mengetahui ya. Yang ruang hampa yang dan al-khala wal mala dan Allah SWT itu yang mengetahui mana itu ruang hampa, mana ruang yang tidak hampa, ya Allah SWT ya pasti mengetahui itu semua. Semacam itu. Allah SWT pengetahuannya itu. Makanya saya bilang kemarin, Sidratul Muntaha yang itu adalah nihayatul maudhi', yang itu adalah tempat akhir dari segalanya di alam semesta ini. Malaikat saja itu hanya mampu di situ. Allah SWT itu yang mengetahui di luar jangkauan itu. Nah, itu ya Allah SWT itu. Yaitu samudnya Allah SWT di situ itu. Nah, begitu kira-kira. Ya, kalau manusia karena makanya saya bilang tadi karena ada space di situ kan, ada ruang di situ. Ya, bahasanya saya tadi al-wujud wa zaman itu tadi masih ada ruang di situ. Yang kita itu berjarak, bukan sebenarnya kita menjaga jarak, tapi kita memang berjarak dengan apa yang menjadi objek kita. Nah, sehingga pengetahuan kita pun terkadang berubah karena di situ ada sebuah jarak. Coba kalau pengetahuan kita itu meliputi dan mencakupi semuanya, pasti di situ kan sudah tidak berjarak. Nah, ketidakberjaraknya saya terhadap objek pengetahuan saya itu mau menunjukkan bahwasanya ya ilmu saya itu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena saya sudah mampu melingkupi semuanya. Kenapa harus berubah pengetahuan saya? Keberubahannya suatu entitas yang saya objektifikasi untuk pengetahuan itu berubah. Dalam perubahannya itu saya tahu itu akan berubah. Lalu bagaimana kemudian saya akan berubah? Sangat tidak mungkin, begitu maksudnya. Nah,
Ya, ya emang begitu emang. Karena emang harus dirasionalisasi. Nah, ya begitu. Jangan termenung, Dik. Nah, kalau kayak termenung atau di capture di fotonya ini sama Dik ini. Wa basaruhu dan ada penglihatannya laisa tidak ada basornya Allah Subhanahu wa taala itu kahat kotin ya. Seperti pupil ya. Pupil itu kan ini. Ya apa namanya? Nah, itu. Nah, hitam-hitamnya itu. Wala ajfan. Ajfan itu kelopak mata. Nah, tanazzaha wa ta'ala, tanazzaha yaitu tersucikan siapa Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ala dan terluhurkan siapa Allah Subhanahu wa taala, antalikah yaitu dari itu semua gitu lah. Dari utun, soma, hadqah, terus kemudian ajfan gitu ya. Keluhan kabirannya itu sangat tinggi sekali. Ya saking tingginya Allah Subhanahu wa taala itu tanazzaha antalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari itu semua. Pengetahuan kita itu disebut pengetahuan ya, karena sekali lagi kita itu mempunyai alat melalui pendengaran, mempunyai alat melalui penglihatan, mempunyai alat dan apa namanya beraba dan seterusnya. Itu pengetahuan kita. Sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak demikian. Nah, itu lagi-lagi ya itu tadi logikanya itu ya bagaimana mungkin kemudian kita membuat suatu jarak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lawang yang di alam semesta ini sudah jelas-jelas semuanya itu apa namanya terkondisikan oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terlingkupi. Oke. Senin pagi sore Mojokerto. Aduh, sudah diganti tiga. Oke, ada yang lain? Kayak ngomong sendiri jadinya ini. Iya, syukur lah, Dit. Belum bukan uh, apa namanya bukan bukan listriknya. Kalau listriknya kan wifi-nya juga ikut mati gitu kan jadinya. Allahumma akrimna wa aghnina bi halalika. Eh, eh, sama saya sampai sekarang ya belum punya laptop ini. Kan kan hebat kan ya belum punya laptop. Karena ibu bukan ya saya nggak tahu ya dijalani gitu aja kan nggak usah terlalu dipikir ya kalau ada ya ada kalau nggak ada ya nggak usah dipikir gitu. Ya Allah. Jadi gitu ini sebenarnya yang ketiga ini menarik sebenarnya Lum yaitu tentang kalam. Wah ini seru. Nah, jadi ya prinsipnya itulah ya tanazuh itu atau tanzih tanzihul ilah itu ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti gitu kan. Sebenarnya yang perlu kita apa namanya pahami itu hanya pada kaidah dasar yang disampaikan oleh Madzhab Asy'ariyah sebenarnya. Yang saya sampaikan tadi itu kan
pengembangan dari kaidah dasar yang disampaikan oleh mazhab Asy'ariyah. Nah, ya kayak Mu'tazilah gitu ya. Mereka bukan tidak mempunyai. Kalau saya kan sampaikan tadi itu kan kaidah dasarnya. Tapi apakah Mu'tazilah kemudian tidak punya argumentasi untuk mematahkan? Ya punya juga gitu kan, dan dalam juga. Gitu. Ya sama-sama kuat, secara argumentasi sama-sama kuat. Cuman ya prinsipnya sama-sama meyakini bahwasanya ya Allah SWT tersucikan gitu. Ya sama-sama meyakini sebenarnya. Cuman ketika menjelaskan itu kan berbeda. Persoalannya itu ikhtilafu fit ta'bir. Itu saja. Yaitu perbedaan di dalam penguraian dan pengungkapannya saja. Ya, bukan dalam ikhtilafu fil ma'na. Bukan berbeda di dalam maknanya, bukan. Bahwasanya Allah SWT satu, semua sepakat. Semua madhab itu ya sepakat. Cuma persoalan ikhtilaf ta'bir, yaitu berbeda dalam mengurai, itu yang normal saja. Wong setiap likulli apa namanya, setiap orang yang apa bahasanya itu, kulu akilin apa, kulu ro'sin ro'yun gitu ya. Ro'sin ro'yun. Setiap orang yang punya kepala itu yang punya pendapat, semacam itu. Nah, dan setiap yang punya pendapat itu biasanya banyak pendapatan kan, semacam itu. Gitu ya. Makanya pendapat yang kita dengar di TV-TV itu karena mereka berdampak pada pendapatan. Sehingga yang terjadi adalah ya bagaimana kemudian pendapatan itu saling senggol sana senggol kiri kan, akhirnya kan begitu. Ya Allah. Apa? Relasi kuasa ya. Ya, itu kan andalannya teman-teman SAS Center itu. SAS Center itu saya Akil Sirot Center di Mesir itu ya bulat masalah membahas tentang relasi kuasa dan pengetahuan. Karena yang paling mudah Foucault, Sartre itu paling apa namanya ya? Iya paling enak, terus kemudian apa namanya? Terformulasi. Nah itu lebih bahasa lebih terformulasi dengan baik. Nah, jadi nggak berpikirnya itu tidak terurai, tidak ambiar. Kan kadang ada ya pemikir yang itu tidak ungkul berpikirnya, akhirnya ya ambiar. Kenapa kayak Jabiri semisal? Kenapa kayak Jabiri banyak tetap bagaimanapun kurang dan lebihnya, orang-orang kan tetap merujuk saja kan, tetap merefer ke Jabiri meskipun kadang ada beberapa hal yang salah. Kenapa? Ya, karena wungkul. Nah, jadi pengetahuannya itu wungkul. Jadi, apa namanya ya terikat itu tadi Pak saya itu terikat. Kalau yang lain kan terurai, pecah gitu kan. Nah, sehingga sulit untuk lagi-lagi untuk diidentifikasi sulit akhirnya loh. Untuk diidentifikasi sebagai suatu entitas pengetahuan itu akhirnya sulit. Nah, kalau kayak semisal Toh Abdurrahman itu kan mudah. Oh ini. Jadi buku babonnya itu bisa diidentifikasi. Misalnya Jasir Auda, kenapa? Karena Jasir Auda ya punya filsafat sistem itu. Semua itu agak yang lain itu pengembangan saja. Kayak Jabiri ya sudah mentok ya di situ, di 3 itu sudah tetraloginya itu. Formulasi nalar Arab dan sebagainya. Sehingga mudah. Ya, sehingga mudah untuk identifikasi mudah. Abdurrahman ya intinya ya etika. Intinya etika, apapun itu etika, bulat dia etika, begitu. Iya, bagi relatos. Jadi kalau sekarang apa namanya? Kalau sekarang itu
bisa dikatakan itu apa namanya, bisa dikatakan kemudian sebuah entitas pengetahuan ya jika kemudian terstruktur lah, intinya ya terstruktur dengan baik. Kalau tidak terstruktur itu ya tidak bisa kita mengidentifikasi, itu tidak bisa. Makanya kayak apa namanya, siapa, Pak Amin Abdullah misalnya. Pak Amin Abdullah itu ya kenapa kok bisa diidentifikasi pengetahuannya, karena jelas, maksudnya dibanding yang maksudnya yang lain bukan tidak paham, yang lain ya paham tentang pengetahuan kayak gitu ya paham. Cuman bedanya itu Pak Amin itu kan ada yang bisa diidentifikasi, integrasi interkoneksinya itu. Nah, itu yang sehingga bisa diidentifikasi. Kalau yang lain sebenarnya ya mungkin bisa, cuman tidak ada yang pernah merumuskan apa berpikirnya, akhirnya ya ambiar akhirnya. Begitu. Itulah bedanya antara, iya, itu bedanya antara ilmuwan sama filosof. Kalau filosof itu dia pasti akan menemukan suatu apa namanya, suatu gagasan yang itu memang menjadi pakemnya dia. Macam itu. Itulah bedanya. Kalau ilmuwan dia kan ya sekedar akan hanya bicara ambiar, bukan ambiar ya, maksudnya secara teknis gitu ya akhirnya. Itu ilmuwan. Tapi kalau filosof tidak demikian. Filosof itu pasti mempunyai suatu rumusan, di mana rumusan itu menjadi wungkul, dan itu bahkan bisa diterapkan kemana-mana dari semua pengetahuan, bahkan semacam itu beda. Ya, itulah disebut dengan pure science sama applied science itu di situ. Kalau pure science itu kan kerjanya para filosof. Kalau ilmuwan kan tidak demikian. Menerapkan apa yang dipikir oleh para filosof biasanya. Gitu. Dan ilmuwan-ilmuwan itu ya filosof itu berangkatnya rata-rata dari ilmuwan juga rata-rata. Makanya jangan terlalu banyak teknis, tapi teknis itu yang dipikirkan, dikontemplasikan. Kalau kita tuh punya stok apa ya, kalau saya bahas itu lalu kasar mungkin bentar ya, stok otak yang kemudian otak kita itu memang diberikan oleh Allah SWT itu untuk menjadi seorang filosof gitu ya. Jangan kemudian Anda alihkan, kemudian Anda itu hanya bekerja secara teknis, itu ya eman otaknya kemudian, maksud saya itu. Tapi kan kadang, jadi filosof itu ya dianya akan berkontemplasi terhadap hal-hal yang teknis, bukan kemudian mengerjakan hal yang teknis. Ya sesekali boleh lah, sesekali kayak Marx ya tentunya dianya ya juga sebagai buruh, tapi di saat yang bersamaan dia kan mengkontemplasikan atau merenungi pekerjaan yang dianya itu buruh itu tadi kan. Tapi apakah kemudian dia menghabiskan diri untuk menjadi buruh tiap hari kerja dan seterusnya? Enggak juga kan, maksudnya enggak seperti itu. Nah, gitu. Ya. Ya gampang, ngeritik itu memang ya lebih mudah sebenarnya. Yang sulit kan apa namanya, membangun paradigma berikutnya. Itu paling mudah, paling sulit. Jadi meruntuhkan suatu paradigma itu jauh lebih gampang daripada kemudian kita membangun suatu paradigma baru. Nah, ya apa namanya, memfalsifikasi itu lebih mudah untuk ini ya, memfalsifikasi daripada kemudian kita mengklarifikasi semacam itu. Oke, saya kira itu belum, saya harus siapkan untuk apa namanya, buka bersama ini sama teman-teman yang lain. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.